Jadi berikutnya akan dijelaskan mengenai key ya, pengertian key. Di dalam model relasional, key itu penting karena digunakan untuk memastikan bahwa masing-masing baris di dalam tabel itu dapat diidentifikasi secara unik gitu ya. Bahwa masing-masing baris pada tabel itu adalah data-data yang unik. Nah, key ini juga digunakan untuk menetapkan hubungan atau mendefinisikan hubungan di antara tabel dan memastikan integritas data. Nah, key terdiri dari satu atau lebih atribut yang menentukan atribut lain. Nah, definisi menentukan ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya, pada slide berikutnya. Nah, contohnya misalnya invoice number atau nomor invoice itu akan menentukan, mengidentifikasikan semua atribut invoice seperti tanggal invoice dan nama customer. Nah, apa yang dimaksud dengan menentukan atau determine nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Bila kita memiliki tabel mahasiswa, maka mendefinisikan dan menggambarkan atau menentukan primary key dari tabel tersebut itu sepertinya cukup simple dan memang kita bisa menebak ya. Primary key-nya itu biasanya adalah NIM atau nomor induk mahasiswa atau student number. Tetapi bagian ini dijelaskan lebih jauh untuk memberikan gambaran bahwa penentuan primary key itu harus dilakukan secara hati-hati ya. Karena primary key ini memegang peranan penting di dalam environment database relational, maka penentuan primary key ini haruslah dilakukan secara hati-hati. Pada bagian ini kita akan membahas tentang super key, candidate key, dan juga tentang secondary key. Sekarang kita akan membahas tentang dependensi atau determinasi ya. Konsep ini penting ya. Konsep ini merupakan salah satu konsep yang sangat penting di dalam database karena hal ini akan membekali para mahasiswa untuk dapat mengetahui konsep-konsep penting dalam database, misalnya normalisasi ya. Atau mengenai misalnya bagaimanakah kita bisa memecah tabel atau memecah suatu tabel besar yang belum ternormalisasi atau yang memiliki kelemahan-kelemahan. Nah, kemudian dipecahkan menjadi tabel-tabel kecil ya, menjadi tabel-tabel yang benar yang nanti dapat direlasikan satu sama lain. Itu semua itu harus mahasiswa harus tahu terlebih dahulu konsep determinasi itu. Determinasi ini sebenarnya konsepnya adalah merupakan suatu kondisi di mana ketika kita mengetahui nilai suatu atribut akan menyebabkan kita mengetahui atau menyebabkan kita dapat menentukan nilai dari atribut yang lain. Ya, saya ulangi, determinasi adalah suatu kondisi di mana setelah kita mengetahui satu atribut tertentu, maka hal ini akan menyebabkan kita dapat menentukan nilai atribut yang lain. Nah, salah satu penggambaran yang lumayan mudah dimengerti adalah ketika kita melihat rumus berikut ini ya. Revenue minus cost sama dengan profit. Nah, arti dari determinasi ini adalah
dalam rumus itu adalah jika kita mengetahui revenue dan cost. Jika berdasarkan rumus ini kita kemudian mengerti nilai yang spesifik dari revenue dan cost, maka kita akan menghitung atau dalam hal ini kita dapat menentukan nilai profitnya berapa. Ya, misalnya revenue-nya angkanya adalah 10 juta dan cost-nya adalah 5 juta, maka kita bisa menghitung profitnya adalah 10 juta dikurangi 5 juta sama dengan 5 juta. Jadi dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa ketika kita mengetahui revenue dan cost, maka kita dapat menentukan nilai profit. Nah, apabila kita tidak ada atau tidak menggunakan contoh-contoh seperti ini, maka konsep determinasi itu sepertinya agak sulit dipahami. Tetapi setelah kita melihat contoh ini, dengan melihat formula revenue minus cost sama dengan profit, kemudian ada contoh yang diberikan, kemudian kita mengetahui nilai revenue dan cost, dan kemudian dihasilkan dapat ditentukan nilai profit. Nah, disitulah konsep determinasi. Begitu. Nah, walaupun yang kita atau yang saya ceritakan pada slide sebelumnya tadi, itu adalah contoh konsep dependensi dalam atau determinasi dalam bidang matematika, ya, di mana ketika kita mengetahui dua nilai tertentu, kita bisa menentukan nilai yang ketiga atau nilai yang lain. Nah, determinasi ini sebenarnya di dalam matematika dengan database ini agak berbeda. Tetapi kita bisa menggunakan formula matematika tadi supaya kita mengerti konsep determinasi pada database. Nah, bagaimana konsep determinasi pada database? Jadi, konsep determinasi pada database environment itu pada umumnya tidak berdasarkan formula, tetapi berdasarkan relasi antar atribut. Nah, jadi tetapi sebenarnya kurang lebih maknanya sama juga. Maksud saya kurang lebih nanti akan diberlakukan cara yang sama. Hanya bedanya adalah kalau di dalam matematika kita menggunakan formula, tetapi di dalam database itu menggunakan relationship, ya, relationship antar atribut. Nah, karena ini adalah relationship, maka sebenarnya untuk memahami betul-betul hubungan relationship ini kita harus betul-betul tahu data-datanya, kita harus betul-betul tahu melakukan survei tentang suatu situasi keadaan tertentu yang kita hadapi. Kita harus benar-benar mengerti kondisi-kondisi, melakukan wawancara dan sebagainya. Dan itu pun mungkin saja pendapat satu orang dengan pendapat yang lain bisa saja berbeda. Ya, tetapi kita tentu akan mencoba melakukan pendekatan yang terbaik. Nah, jika kita mempertimbangkan atau jika kita mengerti, memahami dan melihat atribut pada tabel mahasiswa atau bagaimana tabel mahasiswa itu digambarkan, maka kita bisa mengetahui hubungan antar atribut tersebut, ya. Jadi, if you consider what the attributes of the student table actually represent, you will see a relationship among the attributes, ya. Jadi kalau kita bisa mempertimbangkan, mengetahui, melihat atribut dari apa yang atribut dari tabel mahasiswa itu gambarkan, kita bisa mengetahui ya bagaimana relationship, bagaimana hubungan-hubungan yang ada pada atribut tabel mahasiswa tersebut. Pada tabel mahasiswa atau tabel student yang kita sudah bahas pada beberapa slide sebelumnya atau juga mungkin pada video yang lain, kita bisa melihat
ada atribut yaitu student number, ya. Dan juga student last name ya diantaranya. Nah, jika kita diberikan nilai student number, maka kita dapat menentukan nilai dari student last name. Karena apa? Karena satu dan hanya satu nilai last name itu yang berhubungan dengan student number. Maksudnya apa ini? Maksudnya misalnya seseorang, misalnya Anda memiliki NIM atau student number tertentu, maka student last name dari pemilik NIM tersebut, yaitu Anda, itu adalah sudah dapat dipastikan nilainya gitu ya. Jadi dengan kata lain, ketika kita mengetahui nilai student number, maka kita bisa menentukan nilai student last name. Nah, pertanyaannya kemudian, dari tadi kita membahas tentang determine, menentukan. Tapi judulnya kenapa dependensi ya? Kenapa seperti itu? Karena eh, di dalam satu arah itu student number menentukan student last name. Tapi pada arah sebaliknya, student last name itu ditentukan nilainya oleh student number, atau student last name ini bergantung atau dependent kepada student number. Jadi, saya ulangi, ketika student number menentukan nilai student last name, maka pada arah sebaliknya student last name nilainya ditentukan atau nilainya tergantung dari student number, sehingga nilai student last name ini dependent ya, dependent pada nilai student number. Oleh karena itulah kita memberikan judul dari tadi, judulnya adalah dependensi ya. Sebenarnya lebih tepat judulnya determinan atau dependensi ya, supaya mencakup dua hal itu. Tapi itu sebenarnya kurang lebih konsepnya sama, hanya itu beda arah ya, dari mana kita melihatnya gitu. Nah, suatu hubungan ya, dengan demikian yang dari tadi kita bahas itu merupakan suatu hubungan yang disebut sebagai functional dependence. Itu menyatakan makna bahwa nilai satu atau lebih atribut itu menentukan nilai satu atau lebih atribut yang lain ya. Nah, untuk menggambarkan atau notasi standar yang dapat menggambarkan hubungan antara student number dan student last name, di mana student number tadi menentukan nilai student last name, dapat dituliskan ke dalam notasi seperti ini ya. Di dalam notasi yang kita lihat ini ya, di mana di sini student number itu menentukan nilai student last name. Jadi tanda panah itu artinya menentukan nilai, atau dalam bahasa Inggrisnya determine. Nah, jadi student number di sebelah kiri itu adalah suatu atribut yang menentukan, dinyatakan dengan tanda panah, kata menentukan ini, atribut yang berada di sebelah kanan dalam hal ini namanya adalah student last name. Jadi, pada functional dependency ini, atribut yang berperan menentukan atribut yang lain itu disebut determinan. Ya, determinan. Sedangkan atribut yang nilainya ditentukan oleh atribut yang lain itu disebut sebagai dependent. Jadi dalam kasus ini student number karena dia menentukan disebut determinan, dan student last name karena dia ditentukan nilainya maka dia disebut sebagai dependent. Dengan demikian menggunakan terminologi ini kita bisa
menyatakan bahwa student number itu adalah determinan. Ya, tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, dan student last name itu adalah dependent. Atau dapat dikatakan student number itu functionally determine student last name, dan student last name itu functionally dependent pada student number. Nah, functional dependent yang melibatkan determinan yang terdiri dari functionally dependent dapat melibatkan determinan yang terdiri dari satu atribut, lebih dari satu atribut, dan lebih dari satu atribut dependent. Ya, saya ulangi. Functional dependent dapat melibatkan determinan yang terdiri dari lebih dari satu atribut dan banyak atribut dependent. Misalnya kita bisa melihat pada contoh berikut ini, ya. Di sini juga ada digambarkan tabel di situ. Kita bisa melihat bahwa student number ini, ya, kita bisa melihat ya, student number ini adalah determinan. Ya, dia akan menentukan nilai student last name, student first name, dan GPA. Tetapi bisa juga di bawahnya, determinannya itu ada banyak ya, yaitu student first name, student last name, student need, dan student phone. Ada banyak ini. Jadi determinannya student first name, student last name, student init, student phone ini sebagai satu kesatuan. Sedangkan dependentnya adalah student date of birth, student hours, dan student GPA. Nah, itu adalah contoh apa yang tadi dikatakan pada slide sebelumnya, bahwa determinan itu bisa melibatkan lebih dari satu atribut. Ya. Nah, determinan yang dibuat atau determinan yang nilainya adalah terdiri dari lebih dari satu atribut itu memerlukan pertimbangan khusus ya. Bahkan selama ini di aplikasinya, di penerapannya itu, atribut itu umumnya selalu terdiri dari satu determinan itu umumnya hanya terdiri dari satu atribut saja. Ya, kalau sampai terdiri dari banyak atribut itu perlu pertimbangan khusus, walaupun pada penerapannya determinan itu hanya terdiri dari satu atribut saja. Ya. Nah, jadi seperti itu pembahasan mengenai determinan yang terdiri dari satu atau banyak atribut itu. Nah, sekarang ada penggunaan determinan yang ditinjau dari sisi lain ya. Sisi lain itu maksudnya apa? Jadi ada hal yang mungkin di mana kita memiliki functional dependency, di mana determinan itu terdiri dari atribut yang tidak perlu dalam suatu relationship ya. Jadi misalnya kita memiliki dua functional dependency contohnya. Yang pertama adalah student number menentukan student GPA. Kemudian yang kedua student number, student last name menentukan student GPA. Ada dua ini. Nah, ini kita akan bisa melihat ini bukan dari ditinjau dari apakah determinannya satu atau banyak, bukan. Tapi ini kita meninjau dari itu diperlukan atau tidak ya.
Nah, kita bisa melihat pada second functional dependency atau pada functional dependency kedua, determinan itu melibatkan student last name. Tetapi sebenarnya student last name di situ sebenarnya tidak perlu. Karena apa? Kenapa tidak perlu? Karena sebenarnya untuk menentukan student GPA itu cukup student number menentukan student GPA walaupun valid, ya. Valid, dikatakan valid bahwa student number dan student last name itu bersama-sama dia menentukan student GPA. Tetapi sebenarnya kalau student last name dihilangkan, sebenarnya itu sudah cukup gitu. Jadi dikatakan bahwa student last name ini adalah unnecessary determinant atau determinan yang sebenarnya tidak perlu ada di situ, ya, tidak perlu, ya. Jadi sebenarnya bisa dihilangkan lah. Nah, sehingga secara khusus ada terminologi yang lebih spesifik bahwa kalau full functional dependency itu digunakan untuk digunakan sebagai istilah untuk mengacu functional dependency di mana seluruh atribut itu adalah determinan yang dibutuhkan pada suatu relationship tertentu. Tetapi apabila dependensi ini sebagaimana ditunjukkan pada contoh sebelumnya itu functional dependensinya itu hanya beberapa atribut yang sebenarnya diperlukan untuk menentukan atribut yang lain, itu maka dia disebut sebagai bukan full functional dependency. Jadi full functional dependency itu terjadi jika semua atribut pada determinan itu benar-benar diperlukan untuk menjadi determinan yang menentukan atribut lain. Tapi kalau tidak benar-benar diperlukan, maka dia bukan full functional dependency. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang composite key, tetapi pembahasan ini mungkin akan dibahas pada video terpisah. Terima kasih.